Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur saudara yang dikasihi dalam Tuhan karena kita ada di hari yang baru, dalam bulan yang baru. Welcome May, haleluya. Kita percaya sebagaimana Tuhan memelihara kita di sepanjang bulan April kemarin, maka Tuhan juga yang memelihara kita di sepanjang bulan yang baru ini, bulan Mei. Kita mau perkatakan Mei diberkati Tuhan. Mei menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kami boleh mengecap kebaikan Tuhan. Mei bulan yang dahsyat, Mei bulan yang luar biasa. Sepanjang bulan Mei ini Tuhan pelihara kami. Amin, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada mendengarkan renungan ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat setiap kita anak-anak Tuhan di hari-hari akhir ini untuk tetap terus kuat mengikuti jalan-jalan Tuhan. Ya, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Di sepanjang bulan April kami lewati dalam penuh berkat, pertolongan, damai sejahtera. Betul masih ada pergumulan, masih ada masalah yang harus kami jalani di sepanjang sisa bulan Mei ini. Tapi kami percaya ketika kami perkatakan di sepanjang bulan Mei ini Tuhan tolong kami. Sebagaimana Tuhan tolong kami di bulan April, maka Tuhan juga yang menyertai dan menolong kami di bulan yang baru ini. Kembali kami akan buka hati kami untuk firman-Mu. Tuhan tolong kami, sehingga ketika kami belajar firman Tuhan, kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Galatia pasal yang ke-6, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Galatia seperti ini. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Perhatikan, jangan kita bosan berbuat baik. Kenapa Alkitab mengajarkan kepada kita? Sebelum kita lanjutkan, kenapa Alkitab mengajarkan kepada kita jangan jemu-jemu berbuat baik? Karena kalau kita berbuat baik dan kita lihat orang ya kadang ngeselin gitu kan saudara. Kadang nyebelin nih orang, kita udah tolong nih orang, udah kita bantu nih orang, udah kita support. Tapi kok gak ada terima kasih yang malah nusuk saya dari belakang. Nih orang udah saya bela tapi bukannya dia lakukan sesuatu yang baik gitu kan, malah dia ngomongin saya di belakang saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, orang-orang yang akhirnya melihat keadaan, orang-orang yang akhirnya melihat pribadi yang kita tolong, lama-kelamaan akan merasa bosan, merasa jenuh untuk menolong orang tersebut. Akhirnya kita mulai berkata, gak pantas lah orang ini ditolong pendeta. Gak pantas lah, gak layak orang ini ditolong. Apa itu orang ditolong gak ada terima kasihnya? Apa itu orang ditolong tapi dia malah mengkhianati kita? Tapi itu tidak diajarkan oleh Yesus, itu tidak diajarkan oleh firman Tuhan. Yang diajarkan oleh Yesus, yang diajarkan firman Tuhan adalah apapun yang orang perbuat kepadamu, tetap lakukan apa yang menjadi bagianmu. Kita tolong orang, kita bantu orang bukan karena sikap orang kepada kita. Kita tolong orang, kita bantu orang, kita support orang, kita buat baik kepada orang bukan karena apa yang dia lakukan, tapi karena apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Amin. Karena itu Alkitab bilang Galatia 6 ayat 9 tadi, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan kita bosan berbuat baik. Karena ini dia saudara, ini dia. Kenapa? Karena apabila sudah datang waktunya. Wow, ada waktu apa nih? Kita akan menuai. Asal jika kita tidak menjadi lemah. Nah, jadi Alkitab mengajarkan kepada setiap kita kalau kita berbuat baik karena kita tahu apapun juga yang kita tabur, kita akan menuai. Bagaimanapun juga itu hukumnya, sudah dikasih dalam Tuhan. Gak bisa terelakkan, gak bisa tergantikan. Hukum itu sudah ada. Dimana apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Engkau mau melihat sesuatu yang kau tuai, taburlah terlebih dahulu. Jangan pernah berharap menuai sesuatu kalau engkau tidak pernah menabur sesuatu. Jangan pernah berharap menuai kebaikan kalau engkau tidak pernah melakukan apa yang baik buat semua orang. Hari ini kita diingatkan, ayo jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kita gak pernah tahu kapan kita menuai apa yang kita tabur. Tapi bagian kita, ayo tabur terus aja, buat baik aja terus kepada semua orang. Siapapun yang datang kepadamu, lakukan. Selama engkau bisa lakukan. Selama engkau bisa buat. Selama engkau bisa kerjakan. Buat baik buat semua orang.
Itu sebabnya pengkhotbah bilang, saudara dikasih dalam Tuhan, pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6 bilang begini, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Kenapa? Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Jadi kalau kita tebang pilih, saudara dikasih dalam orang, tuh orang ini aja deh saya tolong, orang ini mah gak layak, orang ini saya bantu, orang ini mah gak usah lah. Kita gak pernah tahu, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita gak pernah tahu kita akan menuai yang mana. Karena itu jangan pernah berhenti tanganmu menabur. Jangan pernah berhenti lakukan apa yang baik buat semua orang. Karena Alkitab katakan, kita akan menuai jika sudah datang waktunya. Dan jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita tetap terus lakukan itu, jika kita tetap terus melakukan apa yang baik buat semua orang. Karena Yesus sudah membentangkan juga, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hukumnya. Jadi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu Yesus sudah membentangkan dengan satu ayat ini, saudara, dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Istilah gini, kalau kamu pengen menuai sesuatu dari orang, iya kan, perbuatlah demikian juga kepada mereka, gitu. Jadi kalau engkau pengen dapati sesuatu, maka engkau harus belajar lakukan sesuatu, gitu. Jangan jangan menyakiti orang kalau engkau tidak mau disakiti. Jangan mengkhianati orang kalau engkau tidak mau dikhianati. Ya kan, kalau bahasa orang dunia, jangan nyubit kalau engkau tidak mau dicubit. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan kita akan menuai. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya pasti akan menuai. Apapun juga yang kau perbuat, saudaraku. Apapun juga, baik maupun buruk, engkau akan menuai. Kalau kita gak mau menuai yang buruk, jangan menabur yang buruk. Kalau kita tidak mau menuai yang jahat, jangan menabur yang jahat. Tanpa engkau sadari, engkau sedang melakukan sesuatu untuk menginvestasikan apa yang akan kau dapati. Jadi hari ini saya mengajak setiap kita secara khusus di awal bulan Mei ini. Ayo, sepanjang bulan ini kita melatih diri kita untuk terus melakukan apa yang baik. Tidak jemu-jemu berbuat baik. Saudara, kita buat baik bukan untuk diselamatkan ya. Kita buat baik adalah respon karena kita sudah diselamatkan. Bukan untuk diselamatkan lagi. Karena keselamatan adalah mutlak anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Tapi setelah kita diselamatkan, maka respon kita adalah buat baik. Kita lakukan yang baik buat semua orang. Kita yang lakukan yang baik buat segala sesuatu. Buat baik, berbuat baik sebagai bentuk bahwa engkau mengasihi Tuhan. Karena Alkitab bilang, hendaklah perbuatan baikmu lihat semua orang supaya Bapamu di sorga dipermuliakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, kita akan menuai apa yang kita lakukan. Jika kita tidak jemu-jemu berbuat baik, dan jika kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai. Someday, suatu hari nanti, kita akan melihat apa yang kita tabur, kita akan tuai. Nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan. Dan jangan pernah jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap berkat benih firman Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari ini mungkin kami mulai tebang pilih. Kami pikir sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Orang ini layak, orang ini tidak layak, orang ini bisa, orang ini tidak bisa. Oh, ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan Tuhan untuk selalu lakukan apa yang baik buat semua orang. Dan kami tidak boleh jemu-jemu untuk melakukan apa yang baik. Karena kami percaya apabila sudah datang waktunya, kami akan menuai. Tuhan, hamba berdoa buat umat-Mu, beri kami semua hati untuk tetap terus melakukan apa yang baik. Bukan melihat keadaan, bukan melihat orang yang kami tolong, tapi kami melihat perintah Tuhan. Kami melihat hukum yang Tuhan sudah bentangkan bagi kami. Bahwa apapun juga yang kami perbuat, akan datang waktunya kemana kami akan menuainya. Tuhan, tolong kami, biarlah sukacita kami tetap terus ada dalam kami menolong setiap orang, dalam kami melakukan perbuatan-perbuatan baik. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, taruh di hati kami untuk lakukan apa yang memuliakan nama Tuhan. Kalau ada yang sakit, hamba doakan dari tempat ini dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan sembuhkan dimanapun mereka berada. Mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah mereka masing-masing, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan.
bilur-Mu menyembuhkan mereka. Sebab ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam hidup mereka. Bapa, terima kasih. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.